Cewek dan Dalamannya. Dalam banget. Yes. Welcome back again with us, guys. Yes. Pillow Talk yang ke XXX. banyak pokoknya ya. Banyak itu beneran banyak Iya, kalau iya. yang tadi. Itu banyak ya. Iya. Jadi lo nggak pulang-pulang? Ngusir dia Aku di Kak. mana? Aku siapa? Guys, dia nggak pulang-pulang guys. Betah. Rumah Ini kita. tuh PW, Kak. Benar. Iya memang. Jadi Kita selalu membuat nyaman kok. kita Tenang selalu aja. membuat nyaman. Jadi kita mau ngobrolin apa? Gue tuh tadi punya ide. Apa? Coba cemerlang nggak nih kira-kira? Gue mau tahu aja. Kalau Ide brilian, cemerlang nggak? males gua. Ide gue cemerlang. Pasti. Enggak. Jadi tuh tadi gini, gue tuh habis baca sebuah berita di sosial media. Nah, beritanya tuh lumayan bikin gue gregetan. Marah nggak? Marah dong. Kesel nggak? Kesel. Sedih? Nggak sedih sih, lebih ke kesel. Karena Kecewa. si beritanya ini tuh tentang, jadi ada sebuah kedai kopi, terus si pegawainya, dua orang pegawai laki-lakinya ketahuan ngintipin pelanggannya. Itu apa? Boobs pelanggan ya, si payudaranya Iya, gila. dari CCTV. Dan itu kok bisa ketahuan? Viral Karena soalnya viral. videonya. Viral. Oke. Oh, gila. Itu namanya pelecehan seksual gak sih? Udah pastilah. Pastilah. kalau Sebagai kayak gitu. perempuan gue ngeliat berita kayak gitu murka dong gue. Iya, lo- Maksudnya lo ngapain men? Gila sih. itu kan bisa, itu kan kesebar. Yang sosial media itu kan susah ya kita ngebatasinnya. Iya, batasin bisa ya, terus iya, sebar. iya. Itu udah kesebar di Luas Twitter, ke banget. Instagram. Kan Iya. otomatis tuh sehalayak, nggak cuma Indonesia bahkan Benar. semua bisa mengakses Benar. itu, dan itu semua ngeliat, aduh. Gue tuh kalau udah ngomongin pelecehan seksual itu sebagai perempuan tuh agak sedikit sedih sih. Dan marah, dan kecewa. Iya, Iya. kecewa sih. Iya, kayak kita tuh sebagai perempuan tuh selalu disalahkan kalau ada pelecehan seksual gitu loh. Iya. Selalu Iya. kayak lo sih pakaiannya seksi, makanya lo kalau pakaian tuh jangan pakai celana gemas gitu kan. So what? Celana gue, lo aja matanya yang dijaga. Tapi maksudnya tuh benar nggak sih pelecehan seksual itu banyak banget akhirnya komen-komennya pasti yang ya wajar lah lu diintip payudara lo, yang- habis lu pakai bajunya yang memperlihatkan atau Betul. mempertontonkan payudara Yang lo bikin gitu. keselnya lagi Kak, Iya. yang komen itu, yang mulutnya paling pedas itu adalah perempuan. Oh my Wow. god. Kenapa ya? Kesel kan? Perempuan. Kita di sini bertiga cewek dan dalamannya mensupport dong sama-sama Iya. perempuan. Ya gitu. nggak jangan lah lo maksudnya jadi judging karena Iya. pakaiannya atau apa Ya mendingan gitu. diam karena kan lo nggak tahu pada saat itu situasinya di sana kayak bagaimana. Dan kenapa harus perempuan yang disalahin gitu? Iya, Kenapa benar. kalau laki-laki pakai pakaian seksi nggak disalahin deh? Nah, tuh. Kenapa kalau perempuan disalahin ya? Nah, yang gue Kenapa bingung guys? ya, Coba. nih ya, kalau misalkan laki-laki keluar bisa telanjang dada, sering nggak sih laki-laki tuh cuma keluar pakai celana pendek terus keluar aja gitu telanjang dada, Iya, pakai sarung. pakai sarung, nggak ada yang komen. Kalau perempuan coba telanjang dada, wah, heboh, bicycle pen, Maksud gue tuh yang kayak kasus tadi gue ceritain. Iya boleh. Yang kayak kasus tadi gue ceritain, Iya. mereka tuh nggak mikir ya, gimana dampaknya buat si korban gitu. Betul. Dia nggak tahu gitu loh, panjang banget efek ke belakangnya. Iya, luas sih, panjang, iya. luas. Maksudnya kayak belum nantinya efek dia domino tuh. belum nantinya dia malu pasti kan. Pasti Si korban malu, ya? Si korban pasti malu dong. Terus bisa menyebabkan sampai depresi. bener. Nggak mau keluar rumah, nggak Iya. mau ketemu orang. Takut, jadi dia punya ketakutan, merasa tidak aman dan Betul. ya ngerasa. Gue pernah baca ya berita sebenarnya kemarin beberapa hari yang lalu ada salah satu anak gitu ya, anak laki-laki ini juga dilakukan pelecehan seksual gitu itu di daerah Medan. Ya Anak kan? kecil? Anak kecil, dan dia tuh sampai punya trauma. Jadi dia pelecehan seksualnya dilakukan sama 7 orang, laki-laki juga gitu ya. Oh, laki sama laki nih. Laki sama laki, dan dia sampai takut ngelihat mobil karena si orang-orang ini naik mobil. Nah, Oke. itu kan berarti mentalnya kena kan gitu. Pasti deh kalau sex abuse itu tuh mentalnya kena deh, pasti. Iya sih. Iya. Maksudnya kalau itu kan udah sampai diculik dan lain-lain. Ini hal simpel, gue pernah ya nonton satu cuplikan gitu di Instagram. Ini yang dilecehin laki-laki. Jadi waktu itu dia lagi di pom bensin. Terus ada cewek-cewek gitu, mereka naik motor berdua. Terus dia ngomongin sama cowoknya, hai mas, ganteng deh, masnya ganteng deh. Terus masnya marah,
itu nggak boleh mbak kayak gitu. Saya laki-laki, saya tahu saya laki-laki, tapi itu juga termasuk pelecehan seksual loh. Iya, benar. Masa sampai berani ngomong kayak gitu? Terus gue langsung mikir, wow ya juga ya, itu Iya. simpel loh, cuman ngegodain. Dan biasanya kalau laki-laki keren gitu loh, seneng itu kan? perempuan-perempuan yang kayak gitu. Nggak, masalah Laki laki-lakinya yang ngomong bukan perempuan. Oh, maksudnya perempuannya berani ngegodain laki-laki. Kan selama ini kan yang paling Iya, banyak iya, kan laki-laki menggoda perempuan. iya perempuan yang banyak jadi korban catcalling kan. Iya, benar. Tapi Maksudnya, ini keren loh, gue setuju. Boleh ketemu nggak? Jangan dong, maksudnya itu tetap nggak boleh. Apa Nggak boleh, perempuan apapun maupun itu laki-laki pokoknya. tidak boleh melakukan catcalling. Iya, karena lu jalan aja tuh yang kayak di suil-suil. Iya. Siut-siut Iya. yang iya, Gitu even kan. gue pakai jilbab aja ya. Iya. Biasanya kan makanya pakaiannya tadi nih Iya, kita karena nyambung ke pakaiannya nyambung. Kaici dan Debol bilang ya pakaiannya kali yang nggak benar segala macam. Gue yang berhijab, gue jalan di pinggir jalan gitu, gue bisa di yang cewek-cewek. Iya kan? Padahal gue udah berhijab, udah tertutup, apalagi yang kurang masih disalahin sama pakaiannya kan enggak gitu. Bener nggak? Berarti kan sebenarnya bukan sebenarnya dari dari pakaian, otaknya dari tuh orang otaknya masing-masing. tuh dan dari mentalnya orang yang melakukan sex abuse ini. Yes, Iya nggak benar. sih? Dan orang atau korban yang menjadi sex abuse itu, kalau ditanya lu ngelawan dong, nggak bisa. Lu pasti akan freeze. Lu akan ketakutan. Iya, Iya nggak sih? Pada saat itu terjadi lu tuh Panik kayak ya. shock gitu loh. Panik pasti. Nah gitu. Jadi tuh sebenarnya perempuan-perempuan di luar sana, kalau memang kalian merasa dilecehkan gitu loh. Jadi ada beberapa apa tips atau ada apa sih bahasanya tuh ada caranya gitu loh. Bagaimana cara menghindari. cara menghindarinya gitu loh. Jadi kalau memang kita kena sex abuse di luar gitu ya. Satu, jadi kita harus terima dulu bahwa oke, gue menjadi korban pelecehan seksual. Iya, benar, Karena benar. kalau nggak begitu tuh kitanya sendiri tuh akan kayak yang aku hina, aku Iya, ini, aku jadi sampai stres stres sendiri, stres malu. sendiri, takut keluar. Kita terima dulu bahwa oke, gue menjadi korban. Kayak gitu, gue menjadi korban. Dan yang kedua adalah kumpulin semua bukti-bukti yang dimana lo merasa bahwa lo dilecehkan. Mau dari WA kek, mau dari video, mau dari Visum, iya atau apa. visum atau plat kendaraan, apapun yang bisa menjadi bukti kumpulin. Dan itu kan sex abuse itu kan nggak cuman orang luar ya. Kadang-kadang bos kita atau teman kita pun juga Bahkan kadang-kadang lingkungan terdekat keluarga lah ya. pun udah Iya, mulai banyak lingkungan, loh betul. sekarang. Lingkungan keluarga. Nggak usah takut untuk kita bersuara. Yes. Gitu loh. Karena semakin kita diam, orang itu tuh semakin orang yang mempunyai mental sex abuse, pelecehan seksual itu orang yang kalau kita diam, orang itu malah punya kayak power untuk apa ya? Makin sengaja-sengajain. Iya, Dia makin gitu. bebas, Dia makin bebas untuk berkeliaran karena melakukan dia tidak dihentikan di Iya, situ. betul gitu loh. Jadi dari Yang penting kitanya berani harus sih ya. berani. Yang ketiga adalah jangan pernah merasa bahwa yang salahnya tuh kita. Yes, benar. Yang salah tuh jelas pelaku. Yang salah pelecehan seksual itu bukan si korban, tapi tuh bener-bener ya pelakunya gitu loh. Kita mau berpakaian sopan yang tadi mungkin Nova bilang ya. Kita mau berpakaian tidak sopan ya. Kita juga harus tahu ya berpenampilan keluar kan nggak mungkin lo ke warung lo pakai bikini ya bener aja. Kita Iya, juga itu- harus tahu ya ini sih iya, pasti. sebagai perempuan juga iya tahu kondisi situasi berpakaiannya kita mau kemana gitu. Kalau memang lo mau berpakaian-pakaian yang mungkin lebih seksi, kelihatan, pergilah ke Bali gitu kan. Ya jangan di Mungkin ada Tangerang Selatan, wilayah-wilayah tertentu gitu ya, karena di Iya, Bali ada iya. pantai, nggak ada mungkin orang pantai. pakai Iya kan nggak mungkin lo jalan di Tangsel kan pakai Tangsel, bikini Tangsel gitu pakai bikini jangan itu juga Iya, salah iya, gitu. iya. Jadi Ya, lo bisa menempatkan ya lah. bisa menempatkan. Nah, yang terakhir kita tuh harus berani ngaduin ya kalau kita dilecehkan. Yes, Nah, bener banget. Benar, kita tuh harus cerita ke teman-teman terdekat ataupun keluarga. Jangan dipendam sendiri, bener deh. Yes, jangan. jangan. Ini bisa Gitu loh. stres kan. Bisa stres dan bukan stres doang, kitanya tuh jadi menyalahkan diri kita sendiri kalau kita nggak Iya. cerita sama orang. Kesehatan mentalnya jadi terganggu ya. Iya, ceritalah sama orang yang memang kita tuh merasa kita nyaman cerita sama dia gitu. Dan yang terakhir pun kita harus coba untuk bercerita atau berani ngadu ke lembaga-lembaga yang melindungi perempuan di dalam pelecehan Ya. seksual itu. Iya, kayak Komnas HAM gitu ya, Nah, lembaga-lembaga kayak yang pokoknya memang- lembaga-lembaga yang kayak gitu deh, benar Iya, deh. bener banget sih, karena sebenarnya gue kayak pernah baca gitu ya beberapa artikel atau beberapa postingan kalau memang ada beberapa contoh kayak bentuk-bentuk kekerasan seksual. Sebenarnya tuh nggak hanya tentang fisik loh, Bol. Kalau kayak gitu, jadi
kalau misalnya fiksi ya udah lo diperkosa ya, kalau perkosa gitu, udah pasti langsung lah, gitu. Iya, udah iya, pasti iya. itu ya pelecehan Iya, seksual. pelecehan seksual. Tapi kayak sesimpel kayak catcalling, Iya. terus misalnya ya tadi pemerkosaan, terus pemaksaan kehamilan sama perempuan. Oh iya? Itu termaksud loh pelecehan seksual, pemaksaan kehamilan, aborsi, pemaksaan aborsi, terus misalnya ada adat-adat yang memang di wilayah tertentu, terus ada indikasinya ke seksual, itu juga nggak boleh. Banyak banget sebenarnya yang memang bentuk-bentuk tindakan kekerasan seksual yang itu dilindungi sama Komnas HAM dan itu tidak boleh, itu bisa dilaporkan kalau kayak gitu. Berarti kan dari kitanya sendiri tuh harus berani untuk bersuara. Yes, benar. Kalau kita udah ngerasa Udah ngerasa ini kayaknya nggak bener deh gitu kan. gitu loh. Ini kayaknya gue ngerasa dilecehkan. Nggak usah gitu ya, nggak usah kita dengan catcalling atau dengan fisik, mata diliatin pun aja gitu ya. diliatin dari atas sampai bawah. Kita berhak untuk negur orang yang ngeliatin itu. Ya, betul. Lo ngapain ngeliatin gue kayak gitu? Kayak gitu. Karena sebenarnya kita as a perempuan, kita sendiri yang bisa melindungi diri kita sendiri. Gitu. Iya. Kalau lo ngerasa tidak nyaman lagi jalan, tiba-tiba diliatin sama orang yang dari atas sampai bawah, Apalagi lo samperin laki-laki aja, ya. iya, lo tegur gitu. Mas, saya nggak suka dengan Mas ngeliatin saya. Ada apa? Terus kalau Mas gitu. yang ngomong, kenapa lo GR banget? Ya terserah Mas mau ngomong apa, tapi saya nggak suka dan saya punya hak untuk bilang tidak suka. Iya, Dah, bener. gitu. Jadi kita sebagai perempuan tuh harus berani. Minimal lo harus berani Iya. mengatakan kalau lo tidak nyaman atau Iya. merasa tidak aman. Jadi Betul. lo mendingan harus langsung ngomong. Oke. Betul. Tapi kalau misalnya balik lagi nih ya, tadi kan yang lo bilang ya laporin. Sebenarnya ada nggak sih landasan hukumnya? Ada, gue pernah baca, tapi gue cari dulu ya, gue takutnya gue salah, ya kan. Itu gue pernah baca, karena gue tuh sangat concern sama yang Iya. namanya pelecehan seksual. Jadi Apalagi gue pada perempuan ya, gitu kan. jadi waktu itu gue sempat pernah baca-baca sebenarnya nih undang-undang di Indonesia sebenarnya apa sih gitu, ada nggak sih gitu. Nih ada nih gue ketemu. Jadi tuh sebenarnya ya ada landasan hukum yang menjamin perlindungan untuk korban kekerasan seksual gitu loh. Contohnya tuh dari pasal 28 KUHP. Ya kan, barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 9 tahun Iya, loh di benar-benar. penjara, iya kan. Dan terus ada lagi nih, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ya, setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, itu di negara hukum itu dilindungin. Oke, Gitu. jadi Dan itu ada ada landasan undang-undangnya. hukumnya. Dah, jangankan yang belum berumah tangga, yang berumah tangga pun ada hukumnya untuk dilindungi kalau kita merasa dilecehkan sama pasangan kita, Even sama pasangan. even sama pasangan, Iya, yang iya, mau iya, sama iya, mau, gitu. Jadi Hmm. ya jangan takut guys. Iya, Sebagai perempuan harus berani emang pada intinya. Iya, Betul. sebenarnya ya balik lagi, bukan karena salah pakaian perempuan, Iya. bukan karena salah apa. Ini banyak banget sih pelajaran buat kita karena ya kayak mengajarkan ke saudara-saudara kita atau ponakan-ponakan kita, lo juga punya anak kan. Iya, gue tentunya. juga punya anak. Makanya sekarang gue punya anak laki-laki. Gue tuh sangat-sangat concern dan gue mengajarkan anak gue bagaimana dia menghargai perempuan, bagaimana dia hormat sama perempuan, bagaimana dia berucap ataupun melihat perempuan. Mungkin kalau kita kan hanya sekedar opini ya, kita nggak bisa melebarkan hal-hal yang sebenarnya ada landasan hukumnya, ada informasi secara psikologis atau segala macem gitu kan. iya. Mungkin kita harus ada narasumber yang bisa kita Setuju, undang nanti. setuju. Boleh tuh, seru Karena soalnya. itu penting banget ya kita ngajarin dari semenjak dini anak kita Yes, bagaimana pelajaran seks. betul banget. Kayak gitu. Kayaknya gue punya temen sih yang bisa nanti kita undang. Boleh tuh, Nov. Boleh ya, nanti Jadi kita nanti bahas tentang kapan-kapan seksologi ya. Episode berikutnya mungkin Yes. atau episode berikutnya lagi nanti kita ngobrolin sama pakarnya. Siap. Betul. Nah, jangan lupa teman-teman untuk di-subscribe, Like, Comment.